dan ketika dia memang mau naik gitu, naik di mana, apakah dia kebanting atau delosor dulu atau jungkir balik, ya kita nggak tahu. Ya kita langsung aja cek bagaimana kondisinya. Oke, sebentar, white. Oke, jangan lupa ngopi-ngopi dulu cuy, ngopi-ngopi dulu ya. Wow, SLM ini pergerakannya sama kayak Bitcoin, teman. Wah, ini dari Mase ya, tadi yang request SLM. Widih, ini 4 jamnya cuy. Ini SLM. Gue pikir ya, dengan gue melihat SLM yang model-model seperti ini, ya kita bisa melihat tuh, ini akan ada kenaikan cuy. Coba deh ya, gue kepo kalau kayak gini nih, buset. Sebentar. Ya. Kita akan coba cek ya teman ya. Rata-rata kenaikan itu berapa sih gitu ya dari penurunannya yang terakhir gitu teman. Sebentar. Gue akan coba cek kenaikan dan penurunannya yang terakhir. Sebentar, ini yang mana ya kita cek ya. Sebentar. Yang ini aja deh. Dia total mengalami kenaikan tuh berapa? 11%. Oke. 11%. Coba, aku penasaran kalau dia nyampe 11% tuh nyampe mana, men? Ya sebentar, kita akan coba cek nih. Ya, dengan kenaikan 11%, berarti SLM tuh ada chance potensi sampai mana gitu. Oke, kita gas ya. Anggaplah kita 11% tuh dari titik support terendah ya. 11% dari titik support terendah di sini. Sebentar. Kalau naik 11% nyampe mana nih cuy kira-kira? Nyampe mana bang ya? Gue nggak tahu. Sebentar, makanya ini gue cek. Nah, oke, white, cus. 11% ya. Kita lihat 11%. Idih, mepet banget ya. Iya. Idih. Aduh. Pokoknya sinilah ya, sama aja lah. Pokoknya 11% lebih dikit. Nah, berarti apa kesimpulannya kalau kita melihat dari secara histori aja kenaikan 11% dari titik support terendahnya ya. Nah, berarti ini XLM ada chance atau potensi kalau dari harga sekarang ya, dia akan mengalami suatu kenaikan hingga naik 2,76%. Atau artinya ya ada potensi hampir ke 3% kenaikannya. Nah, jadi kadang ada yang tanya tuh, bang gimana sih kalau misalkan kita mensiasati kalau misalkan nih di spotnya itu ada potensi 2,76% nih bang. Kalau gue pengen cuan 30%, berarti kalau di future gimana? Lu leverage 10%, 10 kali ya. Maka nanti lu akan cuan sekitar 27%. Ya itu. Ya jadi dikaliin aja. Nah, makanya kan kalau untuk trading kita harus terapin bener-bener trading plan sebenarnya teman-teman. Tapi terkadang gue juga aja udah ada planning, sebenarnya udah ada planning gitu, tapi ya masih aja press action gitu ya mainnya. Ya kayak gitulah teman ya. Jadi susahnya atau sulitnya trading itu kita melawan diri kita sendiri ya. Jadi bukan hanya market yang kita lawan, tapi diri kita sendiri yang terutama gitu ya. Kita udah tahu yang bener yang mana nih. Kadang kita masih gatel gitu tangannya ya. Wah, ini gue masuk nih, padahal belum waktunya masuk. Gitu. Ya kira-kira seperti itu. Apa ini? Pam bang katanya. Apa? Pam. Ini SLM ini SLM. Ini yang gue cek SLM ya. Di time frame 1 hari sepertinya ini ada apa namanya? Untuk naik sekitar 2% lah. Itu untuk konfirmasi short term ya sebenarnya itu. Nah, kalau kita cek dari segi volume, memang dari segi volumenya juga rata-rata memang nge-buy ya. Untuk sekarang itu nge-buy untuk SLM, teman. Dan yang gue lihat juga di sini ya, yang gue lihat juga sepertinya dia akan masih dalam konsolidasi ya untuk kenaikan. Artinya apa? Artinya yang gue lihat untuk SLM ini kenaikannya bukan kenaikan yang besar ya teman, bukan kenaikan yang besar, tapi dia lebih kenaikan konsolidasi dulu. Lu bisa perhatikan kotak yang gue kasih merah ini ya. Jadi sebelum memang dia memutuskan ya, memutuskan kayak udah dikasih delegasi aja. Ya sebelum intinya dia mau ngepam keras ya. Kita bisa melihat nih ya pola-pola pergerakan dari stok RSI di time frame 1 hari.
ya. Jadi dia kayak semacam ngebuat uji resisten gitu loh teman ya. Jadi abis naik dibanting dulu, dibanting sekali lagi, baru dia akan up tinggi gitu teman ya. Jadi gue bisa simpulkan bahwa pola-pola seperti ini jika kita lihat di chartnya, di chart candle, ini akan semacam konsolidasi. Baru setelah nanti benar-benar confirm, dia akan naik lebih tinggi lagi ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya saat inilah yang kalian udah mulai bisa cicil-cicil, atau lu tunggu di bawahnya sedikit ya, itu lu udah bisa cicil-cicil ya. Ini untuk SLM yang gue lihat seperti itu ya teman. Jadi gue pikir ini akan ada kenaikan tipis dan terjun, baru dia akan dipump gini. Jadi pola-polanya sama seperti histori kayak di tanggal 29 Agustus, terus kayak di tanggal 18 Oktober 2025. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tapi terlepas dari itu, saat ini gue pikir worth it sih buat kita udah masuk ya. Udah masuk ini SLM. Nah, itu kalau untuk target short term, mungkin kita akan targetin yang tadi ya di area sini nih. Kita targetinnya itu di area sekitar berapa nih? Sebentar. Tipis teman kalau kita targetin short termnya ya. Itu kita targetin di area sekitar 0,28. Sekarang masih 0,27 ya. Artinya kan ada kenaikan chance tipis gitu teman. Ya. Tapi karena gue melihat bahwa stok RSI-nya udah benar-benar oversold ya, meskipun nanti memang ada pergerakan tekanan turun, tapi gue pikir ini ya, kalau gue cek dari segi Fibo ya, sebentar. Kita ceknya dari resisten tertinggi terakhir ya. Kita lihat ada di 0,33 di sini, dan kita akan coba tarik dari support terakhir yang terendahnya ada di sekitar 0,25. Nah, di sini kita bisa tahu ya, bahwa area posisi yang memungkinkan untuk dituju SLM itu ada di area golden Fibo sampai di area 0,618 Fibonacci ya. Itu area mana bang? Nah, ini yang gue langsung kasih tahu aja ke teman-teman semua ya. Terlepas gini, jadi area 0,28 untuk target short term ini dibuat area confirm juga area target tipis ya untuk kenaikan short termnya. Nah, kemungkinan kalau misalkan memang dia bisa break area 0,28 misalkan nih di area 0,29, berarti bukan 0,29 ya. Jadi dia bisa break dia berapa sih ini? Sebentar. 0,282 lah. Misalkan di 0,283 gitu. Potensi kenaikannya ada di sekitar 0,286 ya, potensi kenaikannya di situ. Karena itu adalah area goldennya, dan potensi tertingginya gue pikir dia akan ngebreak level 0,618 ya, itu ada di area 0,3. Tapi biasanya ya, kalau area 0,618 itu biasanya yang dibidik satu bar di bawahnya. Jadi gue pikir area 0,30 ini yang kemungkinan akan dibidik ya. Itu untuk target-target kita untuk Bitcoin, untuk SLM. Short term kita targetin di 0,28 ya, sampai 0,286, 281 sampai 0,286. Itu untuk target short term, dan agak long memang ini kita targetin di 0,3. Itu ya. Jadi ada proyeksi kenaikan itu ya di 2,2% ya, 2%-an sampai 9% kalau untuk target agak long ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kenapa gue targetin ada target longnya juga? Karena gue pikir ini udah di bawah men ya. Ini kita udah positioningnya udah di bawah banget. Jadi kita sudah waktunya memang udah cicil untuk altcoin ya. Jadi ini kan gue tadi bilang nggak hanya SLM, tapi hampir seluruhnya itu udah positioning nih. Udah mantep banget posisinya untuk tinggal di push saja harganya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk SLM. Next, berikutnya kita akan coba Hyperliquid. Kebetulan ini dari Mas BJR ya yang request. Oke, kita akan cek sebentar. Hyperliquid ya. Oke. Buat teman-teman yang masih hadir, kalian bisa komen-komen di bawah ya. Jangan lupa untuk tap-tap like-nya juga teman-teman ya. Oke. Kalian bisa komen-komen, jadi gue biar tahu siapa aja yang udah hadir. Koin bang, bahas koin pump. Oh,